Oke, kita ketemu lagi dalam pelajaran IPA kelas 8 semester 1 ya. Kita lanjutkan tentang pesawat sederhana edisi yang pertama ya. Pesawat sederhana itu seperti kalian lihat contohnya di sini ya, ada eh, anak yang menggunakan katrol, ada orang menarik beban, ada orang main jukit-jukitan. Kita akan bahas tentang hal-hal ini, yaitu hal-hal yang tentang pesawat sederhana. Yang pertama, apa sih pesawat sederhana itu, yang gimana yang kita sebut dengan pesawat sederhana? Ya, yang dimaksud dengan pesawat sederhana itu adalah alat-alat yang digunakan manusia untuk memudahkan melakukan usaha. Ya, ingat, alat yang digunakan untuk memudahkan melakukan usaha, mempermudah melakukan usaha ya. Apa sih fungsinya? Pesawat sederhana itu dibuat untuk apa? Yang pertama, digunakan untuk memperbesar gaya, memindahkan energi, dan memperbesar kecepatan dan mengubah arah benda ya. Kemudian jenis pesawat yang sederhana yang akan kita bahas di sini adalah, yang pertama itu adalah tuas atau pengungkit, yang kedua itu tentang katrol, bidang miring, dan roda berporos ya. Tuh, ada 4 jenis pesawat sederhana yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, yang pertama, nah ini contohnya ya. Ini contoh-contoh pesawat sederhana. Misalnya ini ada pemotong kuku, ada tang, gunting, kemudian orang angkat batu. Nah, ini ada jungkit-jungkitan ya. Ini adalah contoh-contoh tentang pesawat sederhana ya. Kita lihat peta konsepnya ya. Pesawat sederhana kita bedakan menjadi 3, ada tuas, ada katrol, ada bidang miring. Tuas ini jenisnya ada 3 juga, tuas golongan 1, golongan 2, golongan 3. Sedangkan katrol ini ada katrol tetap, katrol bergerak, dan takal ya. Jadi inilah yang akan kita bahas nanti tentang pesawat sederhana. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Apa contohnya pengungkit? Nih, lihat, ada orang mau mengangkat batu ya. Ini batunya ini mau diangkat ya. Nah, di sini dia menggunakan kayu yang panjang. Ini kemudian ada batu kecil sebagai tumpuan, ini batu yang besar. Ini orangnya melakukan gaya dengan cara menekan tuas ini. Komponen apa saja yang ada di sana? Kita lihat bagian-bagian tuas. Ya. Yang pertama ya, kalau kita gambarkan ini, nah ini orang ini, maka kita akan menemukan gambar yang semacam ini. Ya, ini batunya atau kita sebut dengan W. Yang pertama O itu adalah titik tumpu. Ya, ini titik tumpunya. Ini titik tumpuannya. Nah, kalau di sini adalah batu yang kecil, ya, batu yang kecil nih. Kemudian ada titik beban. Titik beban adalah di mana ini A ya. Ini A, titik beban adalah di mana beban itu diletakkan. Ya, ujung daripada tuas itu. Kemudian ada titik kuasa. Titik kuasa itu adalah B yang ini B. Nah, ini
titik kuasa, di mana gaya bekerja, di mana kamu melakukan gaya untuk mengangkat batu itu. Kemudian ada lengan beban. Lengan beban itu adalah kalau di sini dimulai dari O sampai dengan titik A, ya. Ini disebut dengan nama lengan beban. Nih, lengan beban. Nah, panjangnya ini sampai sini disebut dengan nama lengan beban. Kemudian ada lengan kuasa. Lengan kuasa itu, ya, lengan kuasa disebut dengan nama LK, itu panjang tuas dari O sampai dengan B. Ya. Kalau di sini nih, ya, dari sini sampai ke sini. Panjangnya ini, ya, panjangnya ini disebut dengan lengan kuasa. Ada W, berat beban. W ini, ya. W. Nah, ini adalah berat beban, ya. Berat batu yang akan diangkat. Kemudian F, kuasa. Gaya kuasa, ya. Kuasa itu nih F-nya. Berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat batu itu. Ya, itulah bagian-bagian daripada tuas atau pengungkit. Nah, secara matematika, ya, matematis, tuas itu saya hapus dulu. Bisa dirumuskan dengan, ya, W sama dengan W kali LB sama dengan F kali LK. W itu apa? W itu adalah berat beban. LB itu adalah lengan kuasa. F itu adalah gaya. LK itu adalah lengan kuasa. Nah, persamaan inilah digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada pengungkit atau tuas. Oke, kita lanjutkan ke macam-macam tuas, ya. Macam-macam tuas, kalian lihat ini. Ada banyak sekali pesawat sederhana yang saya tampilkan di sini. Ada gunting, ada jepit, ada palu, ada tang, dan lain sebagainya. Nah, tuas ini jenisnya ada 3. Yang pertama itu adalah golongan 1. Yang disebut golongan 1 jika bebannya ini susunannya adalah kuasa, tumpu, beban. Nah, ya. Contohnya apa? Ya seperti tang ini, ya. Tang ini, contohnya saya kasih satu contoh. Tang ini bebannya ada di sini, beban, titik tumpu, gaya yang bekerja di sini. Nah, ini dimasukkan ke dalam tuas jenis 1. Penjepit ini juga, gunting juga. Kemudian golongan kedua, ya. Golongan kedua, jika susunannya semacam ini, titik tumpu, beban, kuasa. Ya, bebannya ada di tengah. Ya, di antara tumpu dan kuasa. Contohnya apa? Nah, ini. Ya, ini apa ini? Biasanya digunakan untuk bangunan. Nah, di sini akan diletakkan semen. Nah, ini adalah di sini titik tumpunya, titik bebannya, titik kuasa. Ya, ini F-nya di sini, ini W-nya. Nah, di sini tumpuannya. Titik tumpu. Nah, ini digolongkan dengan tuas golongan yang kedua. Sedangkan tuas yang golongan yang ketiga, ya. Ini 3 jika susunannya tumpu, kuasa, beban. Contohnya yang paling kalian kenal adalah nih, kacep ini, staples, ya. Tumpuannya di mana? Ini titik tumpunya.
Titik tumpunya ada di sini. Nah, ini adalah titik tumpu. Kemudian di sini bebannya, ya, titik beban. Sedangkan kalian harus melakukan gaya di tengah. Ini gaya kuasa. Gaya kuasa. Ya, maka ini digolongkan ke tuas golongan yang ketiga. Kita lanjutkan ke pesawat yang kedua, yaitu tentang katol. Ada 3, ya, ada katol tetap, ya. Katol tetap itu jika nih, kalian lihat nih, dia diam, ya, di satu titik. Ini, dia tetap diam di sini. Ini adalah gaya yang bekerja, ini adalah beban, ya. Bendanya ditarik, katolnya putar, bendanya naik, ya. Ini gayanya, ini bebannya. Yang kedua itu adalah katol yang bergerak. Kalian lihat nih, ya. Ini gayanya, benda ditarik, katol ini ditarik, katolnya ikut naik, bebannya juga ikut. Makanya disebut dengan nama gerak. Kalau yang ini tetap, karena dia diam aja di satu tempat. Kemudian yang ketiga, takal. Takal itu adalah susunan daripada 2 katol atau lebih, ya. Kalian lihat di sini ada 4, ya. Ini gabungan daripada tetap dan bergerak. Bedanya di mana? Nah, ini. Yang tetap itu keuntungan mekaniknya 1. Berarti seandainya W-nya di sini 50 Newton, maka gaya yang kalian butuhkan juga 50 Newton, ya. Karena keuntungan mekaniknya 1 atau F sama dengan W. Gaya kuasa sama dengan berat benda, ya. Sedangkan yang bebas itu keuntungan mekaniknya ada 2. Ya. Ini F, ini W. Ya. Keuntungan mekaniknya 2 artinya apa? F sama dengan setengah W. Kalau W-nya 50 Newton, berarti F-nya ini adalah setengah kali W. Sama dengan setengah kali 50, artinya 25 Newton. Nah, kalau yang tetap, kalian bendanya 50 Newton, kalian melakukan gaya 50 Newton. Tapi kalau yang katol bebas atau bergerak, ini bendanya 50 Newton, beratnya kalian hanya membutuhkan gaya 20 Newton. Berarti punya keuntungan mekanik 2. Yang ketiga yang majemuk. Nih yang majemuk nih, ya, yang ini majemuk. Itu kumpulan daripada tetap dan bergerak. Keuntungan mekaniknya adalah jumlah tali yang terikat pada sistem, ya. Seperti ini ada 4 tali, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini keuntungannya 4. W sama bagi F sama dengan 4 atau F sama dengan 1/4-nya W. Maksudnya apa? Nih, kalau ada benda 50 Newton, berarti gaya yang harus kalian keluarkan adalah 1/4 W atau sama dengan kali 50. Sama dengan berapa itu? 12,5. Ya, 12,5. Berarti kalian hanya melakukan gaya 12,5 Newton, ya. Sama dengan 1/4 kali 50 sama dengan 12,5. Jadi kalian, ya, di sini gaya yang dikeluarkan di sini hanya 12,5. Kalau yang ini gayanya adalah 25, yang ini 50. Nah, ini 50, ini 25, ini 12,5. Itu jika bebannya 50. Jadi paling untung adalah takal, ya. Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga, bidang miring. Nah, ini ada seorang anak menaikkan beban, sangat susah sekali.
Nah, kemudian dia punya akal ya. Jadi ini set. Nah, dia menggunakan papan ya. Ya, yang tadinya ini tegang menjadi santai karena dia menggunakan papan untuk menaikkan benda ya. Matematikanya gimana? Nih, ini ada H. H itu adalah ketinggian. H itu adalah ketinggian. Jadi ini H. Kemudian S. S ini adalah panjang papan. Ya, panjang papan ya. Ketinggian tempat. S itu adalah panjang bidang miring yang digunakan. Nih S-nya. Kalau di sini nih S-nya. Ya. Kemudian W, apa itu W? W adalah nih beban yang dibawa oleh anak ini. Ya. Berapa beban yang dibawa? F. Jelas ini adalah gaya yang dibutuhkan oleh anak itu untuk membawa benda ke atas ya dengan menaiki tangga itu. Nah, keuntungan mekaniknya adalah W bagi F, S bagi H, atau kalian bisa menghitungnya gaya yang dibutuhkan F sama dengan W kali H bagi S. Nah, ini bisa digunakan untuk menentukan gaya yang dibutuhkan ya. Kalau keuntungannya, berapa keuntungannya? Ya, bisa kalian lakukan dengan jalan membagi W dengan F, atau bisa juga membagi S dengan H. Oke, sekian dulu. Nanti jangan lupa, nih contoh soal ada di pesawat sederhana yang kedua. Oke, tunggu dan goodbye.